Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah SWT, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalani aktivitas dengan keadaan senang tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Saudara-saudaraku sekalian, kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang lebih istimewa daripada bulan-bulan lainnya. Dan pada bulan tersebut Allah SWT memerintahkan kepada kita semua untuk berpuasa 1 bulan penuh. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perintah Allah tersebut kepada terkhusus hamba-hamba Allah yang beriman. Selain hamba Allah yang beriman tidak diperintahkan. Ayat tersebut menerangkan begitu. Wahai orang-orang yang beriman, jadi hanya orang-orang beriman saja yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah memerintahkan berpuasa di bulan Ramadan itu seperti orang-orang sebelum kita dilahirkan. Jadi umat sebelum kita sudah diwajibkan berpuasa oleh Allah SWT. Supaya apa? Allah mewajibkan kita berpuasa supaya kita tergolong orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Itulah orang bertakwa. Jadi perintah tersebut jelas. Allah tidak memerintahkan, wahai orang-orang kafir, berpuasalah engkau sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Allah tidak memerintahkan demikian, tetapi Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Maka dari itu, saudara-saudaraku, umat muslim, marilah dengan cara apapun, dengan keadaan apapun, kita jalankan perintah Allah SWT, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, agar kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Allah SWT memerintahkan kepada kita semua bukan tanpa tujuan, yaitu bertujuan menjadikan hambanya sebagai orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, agama Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah SWT. Ini tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu.
Jadi agama Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah SWT. Jadi apapun perintah Allah pasti membawa kebaikan bagi kita semua. Dan apapun larangan dari Allah harus kita jauhi. Karena apa? Karena larangan Allah pasti mempunyai tujuan yang terbaik bagi umatnya, yaitu orang-orang muslim. Seperti itu. Pada saat ini ada wabah pandemi COVID-19 yang menjalar ke seluruh dunia. Banyak korban yang diakibatkan virus COVID-19. Banyak nyawa, banyak orang meninggal karena virus tersebut. Bahkan sekarang, WHO memerintahkan kepada seluruh penduduk bumi untuk menjaga kebersihan, untuk memakai masker di luar rumah, dan lain sebagainya. Itulah perintah dari WHO. Allah telah memerintahkan kepada umat Islam untuk selalu menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Berarti agama Islam berlaku sejak Rasulullah SAW menjadi Rasul akhir zaman. Sampai saat ini Islam akan terpakai dan akan terus terpakai hingga nanti kelak. Begitu sempurnanya agama Islam yang telah disempurnakan oleh Allah SWT. Maka dari itu saudaraku sekalian, marilah kita jalankan segala perintah Allah. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun kondisinya, kita berjuangkan agama Allah ini. Kita laksanakan perintah-perintah Allah SWT karena itulah yang terbaik untuk kita semua. Selanjutnya, di bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Al-Quran itu petunjuk bagi umat manusia. Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi siapapun hendaklah mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran tersebut berisi petunjuk-petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi saudara-saudaraku sekalian, marilah kita pelajari Al-Quran. Karena Al-Quran terdapat petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau bisa kita pelajari Al-Quran, kita pahami maknanya. Karena Allah mengirimkan petunjuk. Jadi seperti ini. Ketika kita tidak tahu arah hidup di dunia ini, misalkan kita mau ke Jakarta, kita nggak tahu arah jalan dan lain sebagainya, maka kita buka peta atau map atau Google Map seperti itu agar kita sampai di tujuan. Sama Allah SWT menciptakan manusia dan juga mengirimkan petunjuk yaitu Al-Quranul Karim supaya seluruh umat manusia tidak tersesat di dunia ini. Jadi agar manusia sampai tujuan yaitu kembali ke surganya Allah SWT. Seperti itu.
Mari saudara-saudaraku sekalian, di bulan Ramadan ini kita jalankan ibadah puasa dan kita maksimalkan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan seperti sholat tarawih, memperbanyak amal perbuatan, memperbanyak ilmu ataupun tolabul ilmi dan lain sebagainya. Dan jangan lupa kita pelajari Al-Quran karena itu petunjuk dari Allah SWT agar kita dapat kembali ke surganya Allah SWT. Semoga saudara-saudaraku sekalian, kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan kita termasuk orang-orang yang rela menerima kebenaran dari Allah SWT, yaitu Al-Quranul Karim, dan senantiasa mempelajarinya agar kita dapat kembali ke surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, hanya sedikit yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq illa akhwal min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.